Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Adian Kunsaidan dengan NPM 2003 2010 130. Saya dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada semester 5 ini saya mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dengan program studi independen di perusahaan terbuka atau PT Impact Byte Teknologi Edukasi atau Skillful. Saya mengambil kelas atau learning track UI UX Design Mastery. Selama mengikuti program ini, saya melakukan tahapan design thinking yang terdiri dari 5 proses, yaitu yang pertama adalah empathize. Empathize sendiri adalah kegiatan untuk berempati oleh desainer kepada user. Biasanya dilakukan dengan mewawancarai calon user untuk ditanyai mengenai keluhan-keluhan apa yang dialami selama menggunakan platform atau aplikasi kompetitor. Dan desainer juga bisa melakukan secondary research dengan mencari feedback dari user di aplikasi kompetitor yang dapat dilihat di Play Store. Nah, kemudian pada tahap empathize ini yang dilakukan adalah yang pertama menganalisis data analitis, kemudian melakukan survei pengguna, lalu melakukan in-depth interview dan melakukan FGD. In-depth interview dan FGD yang saya sebutkan adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu mewawancara user secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian setelah tahapan ini selesai, dilanjutkan dengan design thinking yang kedua. Tahapan design thinking yang kedua adalah define. Define adalah mendefinisikan keluhan atau masalah apa yang dialami oleh user. Yang pertama ada pain points. Jadi pain points ini adalah merupakan keluhan-keluhan user yang sudah disampaikan atau telah dilakukan riset, yaitu secondary research, itu didefinisikan seperti apa. Define adalah tahapan untuk mendefinisikan keluhan-keluhan yang sudah didapat melalui secondary research maupun in-depth interview atau FGD. Nah, jadi kita mendefinisikan keluhan-keluhan apa yang dialami oleh user. Misalnya dalam Play Store, kita menemukan feedback seperti user tidak bisa mengakses sebuah button atau sebuah icon yang sudah tersedia pada aplikasi tersebut. Maka itu menjadi keluhan user yang pertama. Kemudian dilanjutkan seterusnya. Kemudian setelah pain points, ada tahapan how might we. How might we ini merubah poin-poin keluhan dari user tadi menjadi sebuah pertanyaan agar desainer memiliki stimulus bahwa keluhan ini ada jawabannya. Jadi diubah menjadi pertanyaan terlebih dahulu. Nah, setelah melalui tahapan define, kita selanjutnya melakukan tahapan ideate. Ideate ini merupakan tahapan untuk mencari ide solusi dari keluhan-keluhan yang sudah didapatkan di proses sebelumnya. Nah, pada proses yang pertama terdapat proses solution idea, yaitu membuat solusi-solusi yang kreatif dan seliar mungkin. Semakin liar semakin bagus untuk menjawab keluhan tersebut. Seperti dari tidak bisanya user mengakses button, berarti mungkin dalam solusinya bisa buttonnya diperbesar atau ikonnya diganti dengan icon yang lebih familiar. Lalu setelah proses solution idea, ada proses affinity diagram, yaitu mengelompokkan solusi-solusi yang tadi sudah dipaparkan. Seperti mungkin tadi yang button, berarti button sendiri untuk button sendiri dan lainnya. Nah, kemudian setelah itu
kita membuat prioritization idea, yaitu dengan mengelompokkan ide-ide solusi yang sudah dikumpulkan tadi secara jadi dibagi menjadi 4 kuartal yang dibagi berdasarkan effort dan value-nya. Semakin tinggi effort dan value-nya, maka fitur tersebut atau solusi tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tahapan prototyping. Prototyping merupakan tahapan untuk mengubah solusi tersebut menjadi suatu aplikasi yang nyata. Dengan tahapan yang pertama adalah membuat user flow ataupun task flow. Task flow terlebih dahulu untuk memudahkan pembuatan user flow. Jadi task flow ini merupakan alur bagaimana user akan berinteraksi terhadap produk tersebut. Setelah task flow dibuat, selanjutnya dibuat user flow untuk lebih memperjelas atau mengkonkretkan seperti apa halaman yang digunakan saat user berinteraksi. Nah, setelah user flow sudah dibuat, maka selanjutnya dilanjutkan untuk pembuatan wireframe. Wireframe ini merupakan kerangka awal desain sebelum nanti akan menjadi high fidelity atau produk akhir dari aplikasi tersebut. Nah, setelah wireframe dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan UI design atau desain antarmuka dari halaman-halaman pada produk ini. Setelah itu, setelah UI design selesai, selanjutnya akan dibuat menjadi lebih hidup lagi dengan di prototyping. Jadi prototyping ini adalah penganimasian dari button-button ataupun icon-icon yang akan berinteraksi dengan user nantinya. Setelah tahapan prototyping, selanjutnya adalah tahapan testing. Tahapan testing ini merupakan tahapan terakhir dari design thinking, yaitu dengan mengetes produk jadi tersebut ke calon user dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, yang dilakukan adalah yang pertama membuat stimulus research, yaitu skenario riset yang akan dilakukan ketika mewawancarai user dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dan skenarionya. Lalu yang kedua ada in-depth interview, yaitu mewawancara usernya. Jadi user diminta menjalankan beberapa task yang sudah dibuat melalui user flow. Dan yang terakhir ada record data, yaitu berisi ringkasan dari jawaban user dan nilai yang diberikan user pada setiap task yang diberikan. Apabila nilainya dengan skala 1 sampai 7 dan apabila nilai yang diberikan di atas 5,5, maka task tersebut dianggap sukses atau lolos. Jika rata-ratanya di atas 5,5, maka aplikasi tersebut sudah bisa menjawab kebutuhan dari user. Nah, setelah semua tahapan desain thinking dilakukan, yang terakhir kita mendokumentasikan tahapan-tahapan tersebut atau tahapan design thinking tersebut ke Medium. Jadi Medium ini berfungsi sebagai dokumentasi dari setiap tahapan yang sudah dilakukan. Setelah itu tahapan selesai dan begitulah proses design thinking yang saya lakukan selama mengikuti program studi independen PT Impact Byte Teknologi Edukasi yang pada semester 5 ini saya ikuti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.